Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Akademika Unhas. Senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat menyapa Anda kembali. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Pada hari yang cerah ini tentunya saat ini saya sudah tidak sendiri. Di Unhas Figur kali ini kita sudah kedatangan tokoh yang luar biasa. Bapak Insinyur Haji Muhammad Nasyid Umar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa Pak ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Muhammad Nasyid Umar sendiri merupakan mantan anggota DPR RI. Nah, bagaimana tuh Pak latar belakang Bapak sebagai mantan anggota DPR RI dan kita ketahui bersama merupakan lulusan dari ITB bidang perairan sendiri Bapak? Ya, terima kasih. Saya pada tahun 2014-2019 di Dapil 2 Sulawesi Selatan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dan selama 5 tahun kami berada di sana, alhamdulillah banyak hal, banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang kami peroleh, sehingga apa yang bisa kami dapatkan di sana itu bisa kami terapkan, terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di Dapil 2 Sulawesi Selatan. Nah, kalau mungkin saya pribadi sudah melihat tadi biografi Bapak mungkin, tapi Sobat Akademika Unhas sendiri belum tahu nih apa-apa saja sebenarnya pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pada saat menjabat sebagai anggota DPR RI ini untuk kemajuan Sulawesi Selatan khususnya di bidang perairan yang mungkin bidang Bapak sendiri. Ya, selama 5 tahun di DPR RI, saya berada di Komisi 4, di mana mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Perikanan, dan Bulog. Dari 4 mitra kerja ini, kami selalu memberikan support kepada keinginan daripada masyarakat dapil saya, sehingga memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya di bidang pertanian, masyarakat banyak menginginkan adanya bantuan terkait dengan mekanisasi pertanian, seperti contoh mesin hand traktor, pompa air, mesin panen padi, mesin panen jagung, kemudian dryer, mesin pengering gabah. Dryer ini penting karena masyarakat pemilik penggilingan padi, apabila musim hujan, maka mereka tidak bisa langsung melakukan penggilingan karena padinya masih basah. Nah, kami usahakan di Kementerian Pertanian agar pemilik penggilingan padi itu dibantu dryer, mesin pengering gabah, sehingga pada saat musim hujan pun padi itu langsung masuk di mesin pengering gabah dan langsung dilakukan penggilingan sehingga menjadi beras. Itu yang paling penting. Kemudian di bidang perikanan kelautan kami juga memberikan bantuan berupa kapal, ya. Ada 30 gross ton, ada 10 gross ton. Kemudian di bidang kehutanan, ya, kami juga memberikan bantuan tanaman-tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, lengkeng, durian, dan buah-buahan lainnya, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil daripada sumbangan kami, dan pada umumnya mereka senang sekali karena bisa menjadi sumber penghidupan mereka di masa depan. Nah, kalau tadi Bapak sempat menyebut petani nih, tapi kan seperti yang kita ketahui bersama masalah utama petani ialah air. Nah, air itu karena dari sistem irigasi pertanian sendiri. Menurut Bapak itu sendiri bagaimana? Jadi begini, di Sulawesi Selatan ini saya sudah menelusuri di mana kondisi bangunan irigasi kita yang ada di Sulawesi Selatan
yang luasnya kurang lebih 260.000 hektar. Ada kewenangan pusat yaitu 3.000 ke atas dan kewenangan provinsi antara 1.000 sampai 3.000. Kondisinya itu kadang daerah-daerah tertentu, irigasi-irigasi tertentu itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, hal-hal ini menyebabkan daerah-daerah hilir daripada irigasi itu pada saat musim tanam dua itu adalah musim tanam pada musim kemarau. Kalau musim tanam satu itu musim tanam rendeng itu pada saat musim hujan, sehingga masyarakat petani tidak terlalu banyak membutuhkan air, tetapi pada musim tanam dua, musim tanam gadu itu banyak membutuhkan air, sementara ketersediaan air yang ada tidak mencukupi, sehingga ada daerah irigasi tertentu yang pada saat dibutuhkan airnya, sementara petani tidak bisa mendapatkan air, sehingga terjadilah fuso. Kemudian yang kedua, persoalan kedua adalah pada saat musim panen, masyarakat petani ini kadang jika terjadi hujan, banjir, pada saatnya panen, tidak dapat menikmati hasil panennya itu karena terjadi banjir, sehingga terjadi juga fuso. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa Sulawesi Selatan ini, kondisi jaringan yang ada di Sulawesi Selatan ini harus kita lakukan adanya rehabilitasi di seluruh daerah irigasi, kurang lebih sekitar 260.000 hektar itu secara keseluruhan kita rehabilitasi sehingga pengairan ini bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena ada 3 tingkatan rehabilitasi itu, ada rendah, ada sedang, maupun ada rehabilitasi berat. Nah, inilah yang akan saya lakukan nanti jika saya terpilih untuk di DPD RI yang akan datang. Nah, lalu kalau menurut pandangan Bapak sendiri, sejauh mana keberlanjutan pengelolaan sumber daya air sendiri menjadi perhatian utama dalam agenda politik Bapak? Begini ya, Sulawesi Selatan ini adalah mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat petani. Apalagi sejak gubernur yang lama sampai sekarang ini, Sulawesi Selatan itu adalah pengsuplai beras kurang lebih 3 juta ton per tahun untuk mensuplai kebutuhan nasional. Oleh karena itu, dengan melakukan perbaikan dan rehabilitasi pengairan, diharapkan dari 3 juta ton per tahun itu bisa meningkat lagi, sehingga Sulawesi Selatan bisa pengsuplai beras terbesar di Indonesia bagian timur. Itu yang kami akan lakukan di Sulawesi Selatan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa mayoritas Sulawesi Selatan merupakan petani. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai kritik bahwa kebijakan air saat ini belum terlalu memadai untuk mendukung petani di Sulawesi Selatan sendiri, Bapak? Ya itu, masyarakat petani kita itu ada yang mendapatkan air dari irigasi, ada juga yang mendapatkan air melalui tada hujan. Artinya kalau tada hujan itu tidak diairi sawahnya itu melalui pengairan yang beririgasi. Nah, ada hal-hal tertentu yang daerahnya itu tidak bisa diairi melalui pengairan, kita bisa menggunakan sistem pompanisasi. Pertama, yang kedua, kita bisa juga membantu petani melalui sumur bor, ya, melalui sumur bor, sehingga masyarakat petani, terutama di daerah yang tidak diairi oleh irigasi, bisa dapat menghidupi keluarganya.
dengan cara seperti itu. Nah, itu mungkin, solusi ya, Pak, atau konkret sendiri dari Bapak. Nah, lalu, apakah ada pengalaman atau proyek-proyek Bapak yang telah Bapak lakukan kemarin sebagai legislator untuk memperbaiki masalah infrastruktur irigasi di daerah Sulawesi Selatan sendiri, Bapak? Ya, baik. Dulu eh, saya di Sulawesi Selatan pernah menjadi Kepala Dinas Pengairan Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak hal yang telah saya lakukan, yang telah saya bangun di Sulawesi Selatan. Saya ambil contoh bendung dan jaringan irigasi Bisua di Kabupaten Takalar yang mengairi areal kurang lebih 10.500 hektar. Kemudian di downstreamnya lagi ada daerah irigasi Kampili. Kemudian ada daerah irigasi Bilik-Bilik sekitar 2.000 hektar. Sehingga jumlah seluruhnya kurang lebih sekitar 24.000 hektar. Kemudian pada saat itu kami juga melakukan feasibility study terkait dengan rencana pembangunan bendungan Pamukulu yang ada di Kabupaten Takalar. Dan alhamdulillah saya pada saat terpilih menjadi anggota DPR RI, kami cetuskan ide itu bersama teman-teman di Komisi 5. Bendungan Pamukulu ini akhirnya kita kembangkan dari feasibility study untuk dibuatkan perencanaannya. Kemudian dari perencanaannya, kemudian dia lakukan pelaksanaan pembangunannya. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 1,5 triliun itu digunakan untuk membangun bendungan Pamukulu. Dan saat sekarang ini dalam waktu tidak terlalu lama itu akan diresmikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, itu mungkin dari, bidang airnya sendiri nih, Bapak. Lalu kalau misalnya dari, komunitas petaninya sendiri, bagaimana Bapak melibatkan, komunitas petani dalam proses pengambilan keputusan terkait permasalahan air tadi, Bapak? Jadi komunitas petani di irigasi itu dalam satu sistem irigasi mulai dari bendung itu ada namanya penjaga operasional bendung POB. Kemudian ada namanya induk irigasi. Kemudian ada namanya gabungan P3A. Jadi beberapa P3A itu ada kelompok gabungannya dipimpin oleh satu orang ketua gabungan P3A. Kemudian ada P3A-nya sendiri. P3A itu adalah Persatuan Petani Pemakai Air. Kemudian ada PS. PS itu pengelola saluran. Pengelola saluran itu tugasnya hanya memperbaiki, mengamati saluran kurang lebih 2,5 kilo ke upstream maupun ke hilir. Nah, dari organisasi inilah yang bekerja sama dipimpin oleh Kepala UPTD atau pengamat pengairan yang mengkondisikan bahwa pada jaringan itu tidak ada masalah, sehingga keinginan masyarakat petani, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani terhadap air itu bisa maksimal. Dan alhamdulillah umumnya dengan kerjasama ini masyarakat petani itu mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, lalu bagaimana tuh cara Bapak melibatkan para petani langsung untuk, ikut dalam terkait kegiatan yang Bapak sampaikan tadi? Petani itu karena organisasinya ini sudah lama terbentuk, mereka itu sudah terbiasa bekerja sama, ya, sudah terbiasa bekerja sama, sehingga jika ada persoalan yang terkait masalah air, mereka diskusikan. Kadang memang pada saat musim tanam rendeng itu tidak masalah karena pada saat musim hujan. Yang bermasalah itu pada saat musim kemarau, pada musim tanam dua atau tanam gadu. Nah, di sini terjadi masalah karena ada daerah-daerah tertentu yang airnya tidak mencukupi untuk pada daerah tertentu tidak cukup untuk menghasilkan pertanian yang bagus. Nah, inilah dibuat cara atau sistem, bisa dengan cara golongan, bisa juga dengan cara pembagian air secara bertahap atau giliran. Jadi pada satu saat ada dapat air, kemudian dihentikan, giliran lain yang kelompok lain itu yang mendapat air. Sehingga dengan pembagian giliran ini semua akan menikmati air dan hasilnya cukup untuk kepentingan petani.
Itu mungkin tadi sudah dari petani sendiri. Nah, lalu bagaimana menurut pandangan Bapak sendiri terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur sendiri, Pak, di Sulawesi Selatan? Eh, Begini, sebenarnya sektor swasta terkait dengan kegiatan pertanian belum belum kelihatan ya eh, peranan daripada swasta terhadap pertanian. Kenapa? Karena eh, swasta ini biasanya bekerja itu jika mendapatkan keuntungan. Ya. Oleh karena itu, peran serta pemerintah lah yang saat ini dominan di dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengairan. Cuma memang kita ini butuh di Sulawesi Selatan ini daerah-daerah yang perlu kita bangun untuk memberikan suplai air pada daerah-daerah tertentu. Contoh, rencana di daerah Sopeng itu ada rencana bendungan Lawo. Itu Lawo sebenarnya sejak lama itu sudah diusulkan, tetapi karena menyangkut beberapa hal sehingga tertunda. Dan mudah-mudahan pada 1-2 tahun ke depan bendungan Lawo yang ada di Sopeng ini bisa kita bangun. Itu tadi mungkin berarti bisa saya tangkap bahwa peran pemerintah. Lalu bagaimana Bapak melihat sendiri melihat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan air, Pak, di Sulawesi Selatan sendiri? Peran pemerintah pusat di daerah ini sangat besar karena anggaran operasi dan pemeliharaan itu semua bersumber dari dana pusat. Jadi tanpa ada bantuan dana pemeliharaan itu mustahil pembangunan atau pelaksanaan pengairan yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa berkembang dan maju. Nah, oleh karena itu saya hanya menginginkan bahwa setiap daerah irigasi itu dilakukan penelusuran jaringan. Apa saja yang diharapkan, apa saja yang mau diperbaiki, apa saja yang ingin disempurnakan. Setiap daerah irigasi, kalau di Sulawesi Selatan ini ada sekitar 40 daerah irigasi besar, itu setelah dilakukan penelusuran jaringan, nanti akan kelihatan pada hal-hal apa saja, perbaikan apa saja yang dibutuhkan pada daerah irigasi itu, itulah nanti yang akan kita usulkan ke Jakarta untuk mendapatkan anggaran. Dengan demikian, secara bertahap, semua daerah irigasi yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa eh, bisa berjalan dengan sempurna. Secara begitu. Baik, seperti itu. Lalu kita sendiri di Sulawesi Selatan nih, Pak, kalau sekarang nih kan lagi musim hujan, kalau musim hujan kebanjiran, giliran musim kemarau kita kekeringan nih. Menurut Bapak sendiri tuh itu permasalahannya itu apa tuh, Pak? Kalau dari musim hujan sendiri? Jadi begini ya, musim hujan itu sebenarnya terjadi banjir, utamanya itu adalah faktor curah hujan yang besar. Ya. Karena ini tidak bisa dihindari. Itu kan datang dari Allah. Debit atau curah hujan yang besar dalam waktu yang lama, inilah yang menyebabkan terjadinya banjir. Tetapi banjir ini sebenarnya tergantung lamanya. Lamanya hujan itu, kemudian curah hujan itu, sehingga kalau dia hanya beberapa jam dalam perhitungan, itu mungkin saja dalam 1-2 jam itu sudah bisa surut, ya. Tetapi kalau dalam waktu lama dan curah hujannya besar, ini tidak bisa dihindari, tentu tetap akan terjadi banjir. Tetapi kalau urusan di daerah-daerah irigasi seperti di bendung, curah hujan berapapun, terutama debit banjir
Kalau di irigasi itu cara berhitungnya itu ada debit banjir Ki 10 tahun, ada Ki 20 tahun, ada Ki 50 tahun, ada Ki 100 tahun. Bagaimana mendesain bendung itu sehingga debit berapapun dengan hitungan itu bendungan itu atau bendung itu akan tetap mampu untuk bertahan sehingga tidak terjadi kerusakan di tubuh bendung maupun di bendungan. Itu ada perhitungannya. Dan mudah-mudahan di Sulawesi Selatan ini tidak akan terjadi seperti itu jika debit banjir yang datang itu memang sesuai dengan perhitungan pada waktu kita mendesain bangunan. Itu Ya. mungkin tadi kalau musim hujan. Nah, kalau musim kemarau seperti baru-baru kemarin nih Pak, kan mostly kebanyakan di seluruh daerah di Sulawesi Selatan kekeringan air baku tuh Pak. Kalau di Makassar ini, yang saya tahu sumber air baku kita itu ada di bendungan Bilik-Bilik. Kemudian ada dari bendung irigasi Leko Pancing. Leko Pancing itu terbagi dua, ada untuk irigasi, ada juga untuk air baku yang ada di Maros. Kemudian sumber airnya berikutnya ada di Bendung Karet yang ada di hilir daripada Sungai Jeneberang. Nah, dari sumber air inilah yang mensuplai air ke Makassar. Tetapi jika musim kemarau panjang, bendungan Bilik-Bilik pun airnya berkurang, ya, airnya surut, sehingga kebutuhan air Makassar tidak bisa terpenuhi. Nah, sekarang ini di Sulawesi Selatan, di upstream daripada bendungan Bilik-Bilik itu akan dilakukan pembangunan bendungan Jenek-Lata. Kalau tidak salah anggarannya sekitar 4 triliun. Itu nanti akan membantu mensuplai air ke Kota Makassar. Itu akan diatur nanti, didesain sehingga insya Allah kalau itu bendungan Jenek-Lata ini selesai, itu akan memberikan suplai air baku untuk Kota Makassar. Seperti itu nanti rencananya. Ya. Nah, lalu kalau dari Bapak sendiri, apakah ada aspirasi atau harapan khusus yang ingin Bapak capai untuk meningkatkan kondisi petani dan pengelolaan air di Sulawesi Selatan sendiri, Bapak? Untuk pengelolaan irigasi di Sulawesi Selatan sebenarnya sudah cukup bagus, ya. Hanya memang Sulawesi Selatan ini butuh anggaran, butuh dana untuk merehabilitasi secara keseluruhan. Karena begini, berdasarkan pengalaman saya dalam perjalanan ke daerah-daerah, itu satu irigasi itu kami tanyakan kepada para pengamat maupun para petugas, kami tanyakan ada berapa lokasi, berapa titik yang menjadi masalah terhadap irigasi daerah masing-masing. Mereka menyampaikan kadang ada 20 titik yang jadi masalah. Sehingga dari 20 titik ini kan menyebabkan irigasi yang harusnya bisa terpenuhi kepada seluruh area sawah tetapi tidak bisa terpenuhi. Kemudian perbaikannya sendiri artinya pemeliharaannya itu sendiri itu paling setahun itu hanya 3-4 titik saja. Sementara kerusakannya ada 20 titik. Saya sampaikan bahwa kalau dengan cara seperti ini tidak akan mungkin bisa mengatasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani. Oleh karena itu, saya rencananya, insya Allah, itu saya akan merehabilitasi secara keseluruhan seluruh Sulawesi Selatan. Ya mungkin 2-3 triliun anggaran, ya, sehingga Sulawesi Selatan ini tidak lagi bermasalah terkait dengan pengairan dan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat petani yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, luar biasa. Mungkin kita lanjutkan setelah jeda berikut, Pak ya. Baik, Sobat Akademika Unhas, mungkin masih panjang lagi perjalanan ngulik-ngulik cerita kita bersama Bapak Nasyyid Umar pada hari ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut.
Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami di Unhas Figur, masih bersama Bapak Insinyur Haji Muhammad Nasyid Umar. Oke Bapak, kita lanjut lagi. Mungkin biar lebih rileks nih, tadi udah tegang banget nih bahas permasalahan air, Ya, petani. Kalau kita boleh tahu sendiri nih, keseharian Bapak sendiri tuh seperti apa sih? ya sebenarnya sama saja dengan keluarga-keluarga lain. Hanya memang kalau dulu sebelum sebelum jadi pegawai, saya dulu aktif di bermain sepak bola, di Aktif bermain olahraga. sepak bola. Pernah masuk di PSM Junior, pernah juga menjadi pemain sepak bola di Persib Bandung. Kemudian pernah juga di Galatama, Saribumi Raya Bandung. Setelah itu, setelah jadi pegawai, maksudnya ikatan dinas dari Kementerian PU, setelah itu bekerja. Nah, setelah bekerja kami berubah lagi olahraganya sudah ke olahraga tenis lapangan Tenis. ya. Sekarang ini saya masih menjadi ketua Badan Atlet Veteran Tenis Indonesia khusus DKI Jakarta. Oh ya, luar Ya, biasa Bapak. masih bermain tenis, Masih saat ini masih ya. ya. Kebetulan saya juga nih lagi main tenis. Baru 2 bulanan ini saya coba main tenis dan Oh, seru. oh ya, Nah, ikut Raffi Ahmad ya. tiba-tiba tenis ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih, Bapak kan merupakan mantan anggota DPR RI dan sekarang di pemilu 2024 ini maju sebagai calon anggota DPD RI. Apa tuh Ya. alasan utama Bapak berpindah dari DPR ke DPD? Kenapa tidak melanjutkan di DPR RI Pak sendiri? Iya, terima kasih. Jadi begini, DPR RI itu bagus ya. DPR RI itu bagus. Hanya memang tugas dan tanggung jawabnya seorang anggota DPR RI itu berbeda dengan DPD RI. Kalau DPR RI itu setelah kita terpilih di dapil masing-masing, ditugaskan di pusat oleh partai. Itu berada di 11 komisi. Salah satu dari 11 komisi itulah kita ditempatkan di situ. Seperti saya kemarin berada di Komisi 4. Ya, mitra kerjanya pertanian, perikanan kelautan, lingkungan hidup kehutanan, dan bulog. Tentu di komisi lain, komisi 1 misalnya itu pertahanan keamanan. Komisi 2 itu di bidang Kementerian Dalam Negeri. Komisi 3 itu di bidang hukum. Ya, mitra kerjanya ya itu seperti Jaksa Agung, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Dengan luasnya tanggung jawab seperti ini sehingga tidak fokus kita untuk memikirkan Sulawesi Selatan. Nah, dengan masuk saya di DPD, itu kami lebih fokus karena kami menjadi bagian eh, anggota DPD yang memikirkan hanya untuk Sulawesi Selatan saja. Tidak lagi memikirkan seluruh Indonesia. Karena dulu waktu saya di DPR RI, kerjanya luar biasa capeknya. Kadang kami ada di Medan, kadang ada di Papua, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Sangat luas dan tanggung jawabnya juga sangat besar. Tetapi dengan DPD ini kita lebih fokus untuk memikirkan Sulawesi Selatan. Saya menyampaikan beberapa konsep kepada bupati yang pernah saya temui bahwa setiap kabupaten itu tentu mempunyai program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Ya. Nah, dari program kerja inilah hal-hal yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah daerah, itu nanti kami sebagai anggota DPD yang akan memperjuangkan di Jakarta, ya ke pusat, tentu dengan perencanaan yang matang. Karena di dalam pembangunan itu ada 3 hal. Pertama itu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Ini 3 hal inilah yang selalu tidak bisa dielakkan di dalam keberhasilan dalam suatu pembangunan. Itu konsep saya ke depan. Ya. Nah, itu mungkin berarti kalau di DPD lebih fokus. Lebih fokus. Nah, seperti itu, apa tuh pengalaman kunci yang ingin Bapak terapkan nantinya dari DPR ke DPD sendiri, Bapak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau DPR itu lebih luas, tanggung jawab pun sebenarnya hanya di komisi masing-masing. Kalau DPD itu bukan hanya di kementerian tertentu, tetapi bisa kita
berkomunikasi untuk memperjuangkan keinginan dari masyarakat Sulawesi Selatan ke semua kementerian, apakah itu bidang pariwisata, apakah itu bidang perikanan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang UMKM, bidang apa saja yang terkait dengan kementerian yang ada di pusat, itu bisa kita lebih fokus. Sehingga diharapkan dengan fokusnya saya berpikir dan bekerja, sehingga hasil yang kita harapkan itu lebih maksimal. Menurut Bapak apa tuh perbandingan peran dan fungsi dari DPD dan DPR sendiri dan bagaimana Bapak mungkin berencana beradaptasi dengan mungkin lingkungan baru ini Bapak ya? Jadi DPD RI itu adalah representasi dari kepentingan pemerintah daerah berhubungan dengan pemerintah pusat terkait 3 hal. Yang pertama itu di bidang legislasi, di bidang anggaran, dan di bidang pengawasan. Nah, dari 3 hal inilah yang menjadi tugas pokok kami nanti di DPD RI. Tentu dari masing-masing bidang ini mempunyai suatu mempunyai suatu tantangan sendiri, sehingga dari visi saya sebagai representasi pemerintah daerah dan pusat itu bisa akan kita laksanakan demi kepentingan masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kalau tadi Bapak menyebut visi Bapak, kalau boleh tahu apa visi dari Bapak sendiri untuk maju di DPD Ya. RI tahun ini, Visi Pak? saya itu representasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait dengan bidang legislasi, ya, yang tadi saya sampaikan, kemudian bidang anggaran dan bidang pengawasan. Nah, masing-masing ini punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan menjadi misi daripada visi yang saya akan laksanakan jika nanti terpilih menjadi anggota DPD RI. Nah, lalu kalau boleh kita tahu nih, apa sih tantangan Bapak pada pemilihan tahun ini? Dan mungkin seperti yang kita ketahui bersama, untuk maju di DPD RI Pemilu 2024 ini, Bapak tidak terikat dengan partai. Boleh dijabarkan, Bapak? Ya, jadi begini, anggota DPD RI itu adalah calon legislator atau jadi senator khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Berbeda dengan DPR RI. Nah, karena DPD RI ini adalah perseorangan, tidak melibatkan partai, oleh karena itu kami harus bekerja sendiri. Kami harus melakukan operasional sendiri di 24 kabupaten kota. Dan pengalaman yang lalu itu ada 4 DPD RI yang terpilih, kami selalu mempelajari sebenarnya apa yang sudah pernah dilakukan oleh DPD RI yang lalu dengan rencana saya jika saya terpilih anggota DPD yang akan datang, itu akan sangat berbeda dengan yang lalu. Masa lalu lah ya. Nah, ke depan ini kami akan merubah sistem, akan merubah pola kerja sehingga pola kerja kami nanti itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan di segala bidang, ya, terutama bidang-bidang yang ada kementeriannya di pusat, ya. Oleh karena itu dengan cara seperti inilah diharapkan representasi daripada masyarakat Sulawesi Selatan itu bisa kami capai, tentu dengan dukungan dari gubernur, dari dinas-dinas terkait, dengan dukungan daripada pemerintah kabupaten. Semuanya ini tentunya muaranya kepada rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, lalu kalau dari Bapak sendiri nih, harapan untuk Sulawesi Selatan pada Bapak sebagai calon DPD, apa harapan Bapak? Harapan saya sebagai anggota DPD yang akan datang jika terpilih itu adalah bagaimana kita bisa membantu
atau mengembangkan keinginan daripada rakyat Sulawesi Selatan. Baik itu di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, di bidang perdagangan, di bidang UMKM, semua bidang yang terkait kebutuhan masyarakat itu bisa saya jembatani untuk membantu daerah ini sehingga akan ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk membantu masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Tanpa seperti itu, DPD ini nanti di mata masyarakat ini tidak ada nilai, ya. Tetapi kalau kita anggota DPD ke depan ini memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya, itu nanti kita akan mendapat nilai yang positif, terutama terkait dengan masyarakat yang ada di daerah. Gitu. Nah, baik Bapak, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa sampaikan pesan dan pesan kepada Sobat Akademika Unhas generasi muda untuk melakukan pemilu di 2024 sendiri, Bapak. Baik, terima kasih. Saya harapkan pemilu di 2024 yang akan datang ini pada tanggal 14 Februari, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, ya. Partisipasi wajib pilih itu mau hadir di TPS untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap calon yang akan dipilih. Kalau di DPD, ya siapa sebenarnya dari 18 orang itu nanti yang akan bisa merepresentasi keinginan masyarakat, itulah yang dipilih, ya. Dan kami sangat harapkan bahwa wajib pilih itu datang ke TPS sehingga suara-suara dari keinginan masyarakat itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan kemampuan daripada semua calon anggota DPD RI ini yang nantinya akan membawa manfaat kepada masyarakat banyak di Sulawesi Selatan. Luar biasa, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Deputi Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa.